Baru saja, Harvey Mois, salah satu tersangka dalam kasus korupsi terbesar di Indonesia, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana kasus ini bisa berdampak begitu besar pada negara? Simak liputan lengkapnya hanya di Kabar Cepat. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan timah yang melibatkan Harvey Mois. Ia dituduh melakukan penggelapan dana hingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai angka fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Pada sidang pertama di Pengadilan Tipikor, Harvey Mois dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Namun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, hukuman tersebut diperberat menjadi 20 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Harvey Mois juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dan denda 1 miliar rupiah. Jika tidak dapat membayar uang pengganti, seluruh asetnya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwa hukuman Harvey Mois diperberat karena dampak besar dari tindakannya terhadap perekonomian negara. Hakim juga menekankan bahwa korupsi seperti ini dapat merusak sistem ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan ahli hukum. Banyak pihak yang mendukung keputusan hakim karena dianggap sebagai langkah tegas terhadap tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, ada yang mempertanyakan, mengapa hukuman awal hanya 6,5 tahun? Jika ada kerugian yang ditimbulkan begitu besar. Di media sosial, netizen memberikan berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik terhadap lambannya proses hukum di kasus ini. Bagaimana pendapat Anda tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Mois? Kasus Harvey Mois ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan mencegah terulangnya korupsi besar di masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kabar Cepat untuk terus mendapatkan informasi terkini dan berita viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana tanggapan Bapak Jokowi tentang Ilham? Selalu positif thinking, nggak akan mencurigai siapa-siapa. Tetapi saya saat itu memang Desember melapor ke partai, itu aja udah.